Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Mungkin Channel. Bagaimana kabar sahabat semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Bab 4. Sampaikan dariku walau satu ayat. Materi yang akan dibahas di bab ini yaitu tentang 1. Khutbah, kedua tablik, ketiga dakwah. Pada dasarnya, setiap individu muslim diperintahkan untuk melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kadar kemampuannya. Siswa muslim juga punya kewajiban itu. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi predikat kepada kita sebagai khairu ummah atau sebaik-baiknya umat. Predikat ini akan sesuai jika kita selalu berusaha di barisan depan orang-orang yang gemar berdakwah. Banyak dalil atau ayat dan hadis yang menyebutkan kewajiban dakwah bagi setiap individu mukmin. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya, dari Abdullah bin Amr, dituturkan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali orang yang beriman, beramal saleh, dan saling memberi nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Sudah banyak kita saksikan di masyarakat sekarang ini, banyak bermunculan dai muda. Dengan adanya kontes dacil atau dai cilik di televisi dan lain sebagainya, menandakan gairah untuk berlomba-lomba dalam berdakwah terlihat semarak. Ini adalah fenomena positif yang harus dilestarikan. Makna khutbah, tablik, dan dakwah hampir sama, yaitu menyampaikan pesan kepada orang lain. Secara etimologi, lugawi atau bahasa, makna ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Khutbah bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah seperti salat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, istisqo, kusuf wukuf, dan nikah. Menurut istilah, khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan atau kesunahan ibadah. Misalnya khutbah Jumat untuk salat Jumat, khutbah nikah untuk kesunahan akad nikah. Khutbah diawali dengan hamdalah, salawat, wasiat takwa, dan doa. 2. Tablik yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut istilah, tablik adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sahabat yang datang di majelisnya untuk menyampaikan suatu ayat kepada sahabat yang tidak hadir. Dalam pelaksanaan tablik, seorang mubalik atau yang menyampaikan tablik biasanya menyampaikan tabliknya dengan gaya dan retorika yang menarik. Ada pula sekarang istilah tablik akbar, yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jumlah pendengar yang cukup banyak. 3. Dakwah yang berarti memanggil, menyeru,
mengajak pada sesuatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seseorang atau lebih ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara lisan atau perbuatan. Di sini dikenal adanya dakwah bilisan dan dakwah bilhal. Kegiatan bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Misalnya, santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Pentingnya khutbah. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa khutbah masuk pada aktivitas ibadah. Maka, khutbah tidak mungkin bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Contoh, apabila salat Jumat tidak ada khutbahnya, salat Jumat tidak sah. Apabila wukuf di Arafah tidak ada khutbahnya, wukufnya tidak sah. Sesungguhnya, khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan membimbing manusia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini jika khutbah dimanfaatkan sebaik-baiknya, dengan menyampaikan materi yang dibutuhkan oleh hadirin menyangkut masalah kehidupannya, dengan ringkas, tidak panjang lebar, dan dengan cara yang menarik serta tidak membosankan. Khutbah memiliki kedudukan yang agung dalam syariat Islam sehingga sepantasnya seorang khatib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Seorang khatib harus memahami akidah yang sahih atau benar, sehingga dia tidak sesat dan menyesatkan orang lain. Seorang khatib seharusnya memahami fikih sehingga mampu membimbing manusia dengan cahaya syariat menuju jalan yang lurus. Seorang khatib harus memperhatikan keadaan masyarakat, kemudian mengingatkan mereka dari penyimpangan-penyimpangan dan mendorong kepada ketaatan. Seorang khatib sepantasnya juga seorang yang salih, mengamalkan ilmunya, tidak melanggar larangan sehingga akan memberikan pengaruh kebaikan kepada para pendengar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa setelah menonton, like, komen, dan juga jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya.